sambil Al-Quran mari mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Apa kabar semua teman-teman, sahabat? Hari ini bertemu lagi bersama Saudara Sustri Kartika. Nah, teman-teman semua, Ananda yang ada di rumah dan yang sedang menunggu pelajaran hari ini, kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam khusus kelas 2. Anda baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda semua yang ada di rumah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semangat terus dalam belajar. Nah, Nanda hari ini kita lanjut pembelajaran kita PAI pada halaman 143. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengenal sholat. Sholat itu apa sih, Nak? Sholat merupakan rukun Islam kedua. Di sholat perintah Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 waktu dalam sehari. Ada sholat apa saja? Sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur, dan asar. Nah, mengapa kita dianjurkan untuk sholat? Karena dengan kita sholat berarti kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah secara langsung melalui sholat. Lalu bagaimana kita bisa melakukan sholat kalau kita tidak tahu ilmunya? Maka dari itu kita belajar bersama-sama bagaimana bacaannya, bagaimana gerakan sholat, kemudian apa saja yang kita lakukan, syarat-syarat untuk sholat. Anda semua, ketika umur kita sudah memasuki usia balik atau sudah diwajibkan untuk sholat, yaitu ketika kapan, Nak? 10 tahun ke atas itu kita sudah diajarkan dalam Islam untuk sholat. Meskipun kita masih kecil, kita masih umur 7 atau 8 tahun atau umur 6 tahun, tetapi kebiasaan kita untuk sholat itu tetap mendapatkan pahala. Jangan takut kita akan dapat pahala walaupun kita belum dewasa. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar bagaimana gerakan sholat. Silakan dibuka bukunya pada halaman 140. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bagaimana? Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi Rasulullah mengajarkan bagaimana kita sholat, bagaimana Rasulullah sholat dengan gerakan-gerakan yang benar, gerakan-gerakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Anda semua, ada berapa gerakan ketika sholat? Perhatikan rukun sholat bagaimana. Lalu hari ini kita akan mengetahui gerakan-gerakan sholat ada 10 gerakan. Gerakan pokok ada 10 ini. Yang pertama adalah nanti Ustazah akan perlihatkan bagaimana praktek gerakan sholatnya. Tapi sekarang kita ketahui dulu apa saja gerakannya. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, Anda semua, paling afdol bagi kita sholat adalah dengan berdiri tegak bagi yang mampu. Berdiri tegak, kemudian posisi kita menghadap ke kiblat. Itu adalah gerakan pertama, itu berdiri.
selanjutnya takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Mengangkat kedua tangan kita. Posisinya bagaimana mengangkat kedua tangan? Mengangkat kedua tangan kita sampai ke bahu dengan jari-jari merapat, kemudian menghadap ke kiblat. Nah, itu adalah gerakan kedua, takbiratul ihram. Lalu gerakan yang ketiga, bersedekap. Apa sih nak bersedekap? Nanti kita akan lihat prakteknya. Tapi bersedekap itu setelah kita Allahu Akbar, takbiratul ihram sambil menyebut Allahu Akbar, tangan kita diletakkan di bagian perut. Posisinya bagaimana? Tangan dilipat, tangan kiri di bawah tangan kanan, kemudian persis di pusat. Itu adalah bersedekap. Tangan seperti ini bersedekap. Lalu kemudian gerakannya ruku. Ruku setelah kita membaca Al-Fatihah, membaca surah pendek dengan tangan bersedekap tadi, dilanjutkan dengan ruku. Bagaimana ruku? Kakinya dan badannya membungkuk menghadap ke kiblat, lalu tangannya menopang di bagian lutut. Itu namanya ruku. Badannya sejajar lurus, tidak boleh terlalu mendongak, tidak juga terlalu menunduk. Ruku. Kemudian gerakan selanjutnya i'tidal. Apa i'tidal Ananda? Gerakan berdiri tegak lurus setelah ruku sambil tangannya sami Allahu liman hamidah. 6 adalah sujud. Bagaimana gerakan sujud? Sujud yang harus diperhatikan, tepatkan muka wajah kita di sejadah yang sudah kita siapkan. Hidung dan jari-jari persis diletakkan di sejadah. Ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika akan sujud. Pertama, sebelum sujud, posisi kita dari berdiri, dari i'tidal tadi, kemudian posisi kita berdiri sempurna, lalu menghadap ke kiblat dan lurus. Kedua lutut kita menyentuh lantai, diiringi dengan tangan kita dan wajah kita. Ini namanya jidat kita juga menyentuh ke lantai. Itu sejadah tempat. Lalu bagaimana bangkit dari sujud? Yang kedua yang diperhatikan adalah bangun ketika dari sujud. Dari sujud kita bangun. Pertama, posisi sujud sempurna. Kedua tangan dan posisi hendak bangkit dari sujud kita angkat. Lalu yang ketiga, kedua lutut tetap menyentuh lantai. Kedua tangan di atas paha dan pandangan mata ke sajadah. Tujuh apa? Duduk di antara dua sujud. Ini namanya duduk iftirash, berarti duduk di antara dua sujud. Yang diperhatikan adalah kakinya ketika bersila berduduk di antara dua sujud. Yang diperhatikan Anda ya. Kemudian tangannya terletak di atas paha ketika sujud. Lalu kemudian tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Bagaimana duduk tasyahud awal? Ketika sudah sholat nih, duduk tasyahud awal berarti dengan membaca bacaan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ini bacaan yang sudah belajar, nah ya sekarang kita gerakan dulu. Lalu yang terakhir adalah tasyahud akhir. Itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir duduk terakhir sebelum mengucap salam. Akhir adalah gerakan salam. Bagaimana gerakan salam? Hanya dengan mengucap salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Itu adalah 10 gerakan pokok ketika kita sedang sholat. Sampai kita terlupa satu gerakan dari sholat kita, maka ada yang tertinggal. Makanya harus diperhatikan baik dari gerakannya agar kita bisa sholat dengan khusyuk. Sekarang kan Anda perhatikan, Ustazah akan praktekkan bagaimana kita sholat dengan gerakannya. Nah, kita belum ke bacaan, tapi ini baru ke gerakan. Selanjutnya tadi kita sudah bagaimana mengetahui apa saja gerakan-gerakannya. Selanjutnya kita akan langsung praktek gerakan sholat ya. Ingat, hari ini kita baru belajar gerakannya, belum ke bacaannya ya. Dan diperhatikan apa gerakan pertama?
Gerakan pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri tegak bagi yang mampu. Perhatikan badannya. Kalau mau sholat itu tegak lurus, badannya menghadap ke kiblat. Lalu kakinya diperhatikan. Perhatikan, tidak terlalu lebar seperti ini. Coba lebar sah. Nah, atau juga tidak juga terlalu kecil sehingga kita tidak bisa bergerak. Makanya posisinya adalah dengan ada jarak setengah jengkal minimal. Nah, maksimal itu berarti gerakannya berdiri tegak bagi yang mampu. Kemudian yang kedua apa? Takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram? Coba sah, takbiratul ihram sah. Posisi tangan di bahu dan mengucap Allahu Akbar. Jari-jarinya coba ulangin lagi begini. Nah, ini jari-jarinya merapat. Kemudian seperti ini juga. Lalu letaknya di sekitar bahu. Ini adalah takbiratul ihram. Nah, sambil mengucap apa nak? Allahu Akbar. Lalu gerakan ketiga, bersedekah. Setelah kita takbiratul ihram seperti ini, selanjutnya bersedekah. Nah, posisi lurus tadi, Allahu Akbar, tangannya seperti ini. Yang diperhatikan, ini tangan kiri. Nah, letaknya di pusat, pusat. Kemudian di tangan kiri di bawah tangan kanan. Bagaimana posisinya? Ini ya. Persis di itu gerakannya seperti ini. Lihat sudah begini. Nah, ketinggian. Nah, ini adalah bersedekah. Gerakan ketiga yaitu bersedekah. Apa yang dibaca ketika ini? Membaca doa iftitah, Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Selanjutnya adalah ruku. Bagaimana ruku? Coba. Allahu Akbar, ruku. Perhatikan, yang diperhatikan dari ruku adalah posisi kepala dan bahunya tidak terlalu menunduk seperti ini atau terlalu tegak, tapi dia lebih ke disejajarkan. Kemudian tangannya itu persis di lututnya. Udah pas lutut belum? Oke. Nah, ini adalah tangannya menopang ke lututnya. Kenapa harus seimbang? Kalau terlalu ke depan, kita akan jatuh. Kemudian kalau terlalu tinggi, nanti pinggirnya sakit. Itu adalah gerakan yang pasnya, yaitu dengan posisinya dengan posisi yang sedang. Nah, selanjutnya apa? I'tidal. Setelah ruku adalah i'tidal. Bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Posisi tangan tetap diangkat sambil mengucap Sami Allahu liman hamidah. Tapi posisi badannya nggak bergerak, masih mantap sebelum sujud. Nah, selanjutnya gerakannya adalah sujud. Allahu Akbar. Nah, ini adalah gerakan sujud. Yang diperhatikan, lututnya itu menyentuh di lantai. Kemudian telapak tangannya juga di lantai. Lalu perhatikan juga posisi hidung dan juga jidatnya juga menyentuh lantai. Itu namanya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menggunakan sajadah supaya kita terhindar dari kotoran dan najis. Lalu kakinya, perhatikan kakinya. Nah, ini adalah posisi kakinya. Adalah jari-jarinya ikut sujud dengan tetap posisi seperti ini dan merapat. Itu adalah posisi kaki ketika sujud. Gerakan, duduk di antara dua sujud. Berarti ini namanya duduk i'tiraf. Jadi di situ tangannya posisi kaki. Posisi kakinya masih dilipat duanya di atas paha. Ini adalah gerakan duduk i'tiraf sebelum duduk di antara dua sujud namanya. Jadi sujud pertama duduk, nanti membaca doanya, lalu dilanjutkan sujud lagi. Kemudian gerakannya selanjutnya, gerakan apa? Gerakan selanjutnya adalah duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal, posisi tangannya nanti sampai
posisi tangannya di atas paha, kemudian kakinya yang diperhatikan. Lihat kakinya. Yang nyentuh ke kiri. Nah, perhatikan ini adalah tahiyat awal. Nah, kakinya sebelah kiri, ini punggungnya itu duduk di sebelah kiri. Lalu kemudian kaki yang sebelah kanan itu masih posisi ditegak. Nah, masih seperti ini. Itu adalah duduk. Itu adalah duduk tahiyat awal. Selanjutnya duduk tahiyat akhir. Masih posisi yang diperhatikan adalah kakinya. Bagaimana tahiyat akhir? Nah, kaki yang sebelah sini sudah masuk menyilang, lalu punggungnya sudah duduk ke lantai. Kemudian tangannya tahiyat akhir itu setelah membaca asyhadu alla ilaha illallah, kemudian melanjutkan bacaan tahiyat akhir hingga sebelum salam. Dan gerakan terakhir adalah membaca salam. Bagaimana membaca salam? Dengan mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Posisi kita assalamualaikum menoleh ke kanan, lalu assalamualaikum menoleh ke kiri. Nah, Ananda, itulah tadi gerakan ketika sholat. Maka yang diperhatikan adalah ketika mau sholat, gerakan-gerakannya agar tidak mengganggu kehusyuan kita. Maka perlu belajar lagi dan sama-sama dipraktekkan dengan selalu perhatikan gerakan-gerakan yang benar. Sekian kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Tugasnya, silakan Anda membuat video praktek gerakan sholat, ya, bukan praktek bacaan sholat belum. Sekarang kita masih ke praktek gerakan sholat. Selamat belajar Anda semua di rumah, dan sampai ketemu dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Sudah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.